Shalom anak KKR, apa kabarnya hari ini? Wah pasti luar biasa sekali ya. Semoga kalian di rumah, yang mau dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat selalu. Nah kembali lagi kita pada hari ini, kita kebaktian online. Ya kita sangat bersyukur kembali ya, karena kita masih diberikan kesehatan dan bisa menonton kebaktian online. Nah sebelum untuk kebaktian online jangan lupa mandi, siapkan Alkitab dan siapkan hati dan pikiran kalian untuk menerima Tuhan di dalam hati kalian. Oke, kita mau saat teduh dulu ya. Kita mau berdoa untuk masuk kebaktian online ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau menonton kebaktian online. Kiranya Engkau berkatilah kami agar kami bisa mendengarkan dan bisa menonton kebaktian online pada hari ini dengan baik dan tidak mengganggu satu sama lain. Dan kiranya kami bisa mengaplikasikan firman kami pada hari ini dengan baik. Biarlah pujian-pujian pada hari ini bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke, kembali lagi ya. Tadi kita sudah berdoa. Coba kakak mau lihat senyum kalian. Coba senyum di rumah. Senyum kakak, senyum abang dan kakak di belakang. Wah pasti kalian senyum semuanya ya. Kakak harap semuanya pada hari ini juga gembira untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, siapa yang masih ingat lagunya? Kalau misalnya dia anak kecil, hari ini. Masih ingat? Oke, kita mau angkat pujian, kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Ayo kita nyanyi kakak, abang. Oke, kalau mau gerakan boleh di rumah ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, wah luar biasa ya. Bukan hari Minggu aja ya harinya hari Tuhan, tapi ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Semua hari adalah harinya Tuhan. Karena apa? Karena kita harus bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesehatan dan perlindungan sampai saat ini. Oke, kita mau angkat lagi pujian. Lagunya gembira juga loh. Lagunya Gembira di Hati. Pakai gaya ya Kak Maisha ya. Oke, kita mau bergembira, gembira di hati. Keluarkan senyum kalian. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu
biasa ya kakak, ternyata anak-anak sekolah minggu yang di rumah semuanya gembira-gembira. Wah, kalau gembira-gembira pasti itu karena kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ada lagi kita mau angkat pujian, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena setiap hari Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan dan kesehatan, dan juga walaupun lagi sedang banyak virus di luar, tapi kita masih bisa stay sampai di rumah bersama keluarga. Kita mau mengucap syukur, kita mau nyanyi segala puji syukur. Nah, masih ingat kan lagunya? Kita mau nyanyi segala puji syukur ya adik-adik. Biasa ya, haleluya, karena kita mengucap syukur sama Tuhan. Oke, kita mau masuki firman kita pada hari ini. Siapkan Alkitab kalian, siapkan hati kalian untuk menerima Tuhan, untuk masuk ke dalam hati kalian. Oke, jadi jangan lagi ganggu-ganggu satu sama lain, jangan lagi main game, jangan lagi nonton TV, pokoknya stay di depan YouTube channel kita ya, di depan komputer ya, supaya nonton video kebaktian online-nya bisa fokus. Nah, jadi tidak boleh lagi ganggu-ganggu satu sama lain. Jadi harus fokus untuk menerima Tuhan pada hari ini. Oke, kita mau nyanyi pribadi yang mengenal hatiku. Siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Ali
semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Iya, sudah berapa lama kita online di rumah? Sudah lebih dari 7 bulan ya, lebih dari 7 bulan kita online di rumah. Tapi tidak apa-apa, Kak berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kalau gitu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, berarti anak sekolah minggu semuanya sudah mandi, sudah apa lagi? Sudah makan, sudah apa lagi? Sudah siapkan Alkitabnya. Oke? Itu namanya sudah siap semuanya. Oke, kalau gitu kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang terkasih, Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami sangat bersuka cita ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kepanjangumuran, dan kami masih bisa sampai detik ini bisa mendengarkan firman-Mu. Walau kami masih di rumah ya Tuhan sampai detik ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu,
Tuhan yang sertai hati kami, kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasai pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang boleh kami dengarkan hari ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami masing-masing. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kakak guru sekolah minggu kami yang membawakan firman hari ini, yang menyampaikan firman hari ini, apa yang boleh kakak guru sekolah minggu kami hari ini yang boleh sampaikan, bisa mereka dengarkan dengan baik-baik dan bisa menjadi pelita bagi kaki mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Baik, hari ini temanya adalah tentang pintar. Ya kakak, kalau kita ngomongin tentang pintar, kakak percaya, sangat amat percaya, semua anak sekolah minggu semuanya pintar. Tidak ada yang tidak pintar, semuanya pintar. Oke, kalau gitu kita mau buka kitab kita buka di kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius 2 ayat 1 sampai 10. Oke. Baik, lagi kakak ulangi ya. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Oke, sebelum itu kakak mau anak sekolah minggu nonton video ini dulu ya. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan
yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. "Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan?" Mereka pun menjawab, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Betlehem. Dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Oke, gimana tadi videonya? Video tentang orang Majus. Ya, kalau kita bercerita, kalau kita anak sekolah minggu, ingat tidak? Siapakah orang Majus itu sendiri? Ya. Kakak mau pakai dulu ya selendangnya.
pakaian orang Majus seperti ini. Ya. Mereka, kalau kalian tahu itu ada kain sorban gitu ya, kayak gini, seperti ini pakaian orang Majus tuh, ini ya, sekurangnya seperti inilah, seperti ini pakaiannya, ya. Oke, jadi kalau kalian ingat siapa ya orang Majus tuh? Ya, orang Majus itu ya, sudah ya. Kakak taruh lagi selendangnya. Oke. Ya, orang Majus itu adalah di mana orang-orang yang mengabarkan tentang Tuhan Yesus lahir. Ya. Di Alkitab dibilang sebenarnya sih di Alkitab dikatakan di sini dibilang tidak tahu jumlah orang Majus itu, tapi karena mereka mempersembahkan, masih ingat nggak apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus lahir? Ada emas, kemenyan, dan mur. Jadi jumlahnya ada 3 orang. Tuh, jadi jumlahnya ada 3 orang. Terus mereka itu orang Majus itu, mereka melihat bintang. Ada bintang. Kalau misalnya di zaman sekarang, ilmu perbintangan itu disebut dengan ilmu yang mempelajari bintang itu disebut namanya astrologi, ya. Jadi ilmunya itu mereka bisa tahu bintang itu seperti apa, itu namanya ilmunya astrologi. Jadi saat orang Majus itu meneropong bintang itu, mereka melihat ada bintang yang sangat bersinarnya, sinarnya luar biasa sekali. Jadi mereka teropong, mereka lihat, kok bintangnya kayak gini gitu. Dan mereka sangat percaya, mereka tahu artinya bintang yang mereka lihat itu artinya adalah ada seorang raja yang lahir di kota Bethlehem. Itu. Akhirnya mereka pergi dan mereka mengejar di manakah bintang itu berhenti. Ya. Terus ya, tadi kalian sudah menonton video itu, dan mereka itu bilang sama Raja Herodes, mereka bilang seperti ini, mereka bilang bagaimana bisa ada raja raja lahir di kota ini, katanya gitu kan. Kalau misalnya kalian bisa bilang, kalau kalian misalnya baca di ayat kelima, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan gembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Dan kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemui dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ya. Jadi Raja Herodes ini maksudnya dia tuh kurang percaya, kok bisa ada raja selain dia lahir tuh. Jadi mereka tetap, si orang Majus ini mereka tetap mencari di mana bintang itu berhenti. Saat itu mereka selidiki bintang itu, dan bintang itu berhenti di mana, di atas rumah Yusuf dan Maria. Dan saat itulah mereka menemui Yusuf dan Maria dan melihat seorang bayi kecil lahir, dan dan itu bernama Yesus. Dan saat itulah mereka memberikan persembahan, itu ada emas, kemenyan, dan mur. Ya, kalau dilihat orang Majus ini sangat pintar ya. Kalau kalian
eh, telusuri, orang Majus ini sangat pintar. Mereka bisa mengartikan dari sebuah bintang tuh, kok bisa ada bintang secara itu gitu. Dan mereka tidak menyerah untuk menyelidiki bintang itu berhenti di mana. Itu tidak menyerah dan tetap gigih mencari bintang itu berhenti di mana. Dan mereka sangat tahu, sangat percaya artinya bintang itu. Gitu. Jadi kalau kakak bilang di sini orang Majus itu orangnya pintar. Kedua, mereka orangnya adalah tidak menyerah dan mereka pandai dan gigih. Gigih itu artinya tidak menyerah ya, tidak menyerah untuk mencari sesuatu hal yang mereka ingin tahu. Tuh. Terus yang ketiga adalah mereka sangat mau menyembah Tuhan. Mereka gigih dan mau menyembah Tuhan. Itu. Dan mereka mau buka hati untuk menyembah Tuhan. Ini yang kita bisa ambil dari beberapa orang Majus. Oke, kakak kita balik ke tema. Ya, tema hari ini adalah pintar. Kalau misalnya di anak balita sama di anak kecil tuh temanya pintar. Kalau di anak tanggung tuh artinya ahli, dan di anak remaja itu artinya temanya adalah profesional. Kalau semua temanya itu masuk jadi bahan umum, yaitu adalah artinya pintar. Jadi kalau pintar itu artinya adalah pintar itu sangat pandai. Ya. Pintar itu dia tidak menyerah. Pintar itu dia ingin tahu. Pintar itu dia tidak malas. Ya. Kakak sangat amat percaya kalau misalnya semua anak sekolah minggu pandai, tidak malas, dan anak sekolah minggu juga kepengen mau mencapai sesuatu hal yang baru. Kayak contohnya nih, misalnya anak sekolah minggu pengen tahu cari tentang siapa ya, misalnya idolanya ya, pengen tahu sih ke idolanya tuh misalnya artis Korea atau apa. Kalian pengen ini kan cari-cari tahu kan, oh misalnya si ini dia tuh lahir di sini. Itu berarti kalian artinya adalah pintar mencari sesuatu tentang idola kalian. Ada lagi, misalnya nih kalian suka bahasa Inggris. Kalian kalian pengen tahu apa sih artinya ini. Misalnya contohnya, my name is Ruth, kakak kan, my name is Ruth. Apa ya artinya my name is Ruth itu gitu. Jadi kalian tahu, oh artinya adalah nama saya Ruth gitu. Itu namanya pintar. Dan pengen cari hal yang benar-benar positif ya, positif untuk kalian. Jadi di sini adalah kakak mau kasih tahu kalau misalnya ini kan kita masih online ya. Kalau online di rumah itu pasti bawaannya malas ya, malas banget. Ayo nakku, misalnya mama sama bapak bilang, ayo nakku, waktunya sekolah, walaupun tuh di rumah gitu ya, sekolah kayak gitu. Nggak lama, ngapain sekolah walaupun online, udahlah di tempat tidur aja, capek aku kerjain itu aja terus. Udah tuh gurunya ngasih banyak tugas lagi, malas aku ngerjainnya. Hari itu disuruh kumpul, malas kayak gitu. Terus ditanya sama gurunya, misalnya ini mana tugasnya, nggak ngerjain bu, malas, kayak gitu ngomongnya. Enggak kan. Walaupun kita di rumah, kita harus kita tidak boleh malas mengerjakan sesuatu. Kita harus semangat untuk mengerjakan sesuatu. Kalau kita malas, badan ini selalu mengatakan, aduh malas lah,
otak kita juga jadi malas mempunyai hal yang baru, malas untuk mendapatkan otak kita jadi malas untuk mempunyai hal yang baru. Itu jadinya kalau otak itu terus-terusan malas, otak ini juga jadinya capek. Kalau misalnya malas tuh kayak malas mikir kayak gitu, itu juga nggak bagus untuk otak kita gitu. Jadi kita tidak boleh namanya malas, jadi harus namanya giat untuk belajar dan bekerja untuk mendapatkan sesuatu ya. Jadi anak sekolah minggu juga seperti itu ya, kita harus belajar seperti orang Majus yang namanya pintar. Ingat ya, pintar itu artinya adalah gigih, semangat untuk mendapatkan sesuatu ya. Pintar, kakak dulu juga kakak bilang misalnya kakak tidak suka matematika ya. Kakak tidak suka matematika, tapi kakak mau kepengen tahu belajar tentang rumus matematika kayak gitu. Jadi kakak tuh selalu ini maksudnya ini. Jadi kita punya kemauan untuk selalu tidak malas untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau kalian pasti punya hal yang punya kesenangan sendiri, maksudnya kalau misalnya kalian nih dapat sesuatu jawaban, ketemu nih jawabannya yang baru, ataupun kalian sudah menyelesaikan pekerjaan rumah kalian dengan sendiri, itu pasti kalian senang. Wih, aku bangga loh, aku senang banget loh untuk mengerjakan sesuatu ini dengan sendiri. Itu pasti kalian senang banget. Nah, itu namanya kalian adalah pintar, semangat, cerdas ya. Jadi kita belajar dari orang Majus, tidak boleh malas. Tidak boleh malas, kita harus semangat untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencari sesuatu ya. Dan juga seperti kalau kita di rumah juga seperti itu, kebaktian. Ayo anakku, kita kebaktian sekolah minggu. Enggak lama, ngapain kebaktian sekolah minggu? Gitu-gitu aja terus, online terus kayak gitu. Hati kita jadi apa? Jadinya kita nggak punya hati kita jadinya malas-malasan terus kan untuk menyembah Tuhan kayak gitu. Jadi kalau di rumah itu tidak boleh malas. Ini tidak boleh malas, kita juga harus tetap rajin belajar, tetap mengerjakan tugas dari guru yang sudah sekolah ya. Terus juga tetap juga untuk membaca Alkitab, tetap juga untuk online ibadah di rumah ya. Tidak boleh malas. Ingat kakak bilang pintar itu artinya tidak boleh malas, bekerja keras. Siapa yang semuanya di sini pintar? Semuanya dong, pastinya semuanya pintar ya. Kakak percaya semuanya pintar. Oke, mungkin itu saja firman yang boleh kakak bacakan hari ini, firman yang kakak boleh bawakan hari ini. Semoga apa yang boleh kakak sampaikan hari ini bisa menjadi pelita anak sekolah minggu di kehidupan sehari-hari. Dan tetap semangat adik-adik. Kakak percaya semuanya kalian bisa semangat untuk menjalani persekolahan ataupun ibadah di rumah. Itu kakak percaya terus ya. Jadi tidak boleh namanya malas, kita belajar dari semut dan orang Majus. Oke, mari kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kepanjangan umur, dan kami sangat bersuka cita karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, walaupun kami di rumah. Tuhan, tadi kami belajar tentang kita belajar dari orang Majus ya Tuhan, di mana orang Majus itu sangat pintar untuk mencari sesuatu ya, dan mereka sangat bekerja keras ya Tuhan, dan giat untuk mendapatkan sesuatu. Kami percaya ya Tuhan bahwa anak sekolah minggu juga seperti itu ya Tuhan, di rumah ya Tuhan. Mereka semua anak-anak yang pintar ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah mereka supaya mereka tidak malas untuk beribadah. Ajarilah mereka supaya mereka tidak malas untuk mengerjakan sesuatu dari gurunya,
dari orang tua ataupun siapapun itu ya Tuhan. Tuhan, ajarilah mereka ya Tuhan supaya mereka tetap buka hati ya Tuhan untuk beribadah di rumah. Tuhan Yesus, mungkin ini saja doa kami sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Oke, gimana firman kita pada hari ini? Apa yang kalian dapatkan firman pada hari ini? Ya, firman kita pada hari ini tentang pintar. Nah, kalau pintar berarti kita tidak boleh malas. Nah, lagi belajar online ini berarti gak boleh malas mengumpulkan tugas ya, gak boleh malas juga mengikuti pelajaran online, gak boleh malas juga mendengarkan guru sedang mengajar. Kalau misalnya gurunya sedang mengajar nih, misalnya kalian kalau gurunya ngajar di videonya ditutup. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau gurunya mengajar, videonya dibuka supaya guru juga bisa melihat wajah kalian. Jadi dalam keadaan pembelajaran online juga dalam keadaan seperti ini, kalian tidak boleh malas ya, supaya kita juga tetap mendapatkan pengetahuan dari di mana saja. Oke, kita mau merespon firman kita pada hari ini. Kita mau nyanyi jangan malas, jangan lalai. Oke, masih ingat kan? Oke, masih ingat ya? Yuk Kak, kita nyanyi jangan malas, jangan lalai. Mari kita mau tutup ibadah kita mau doa penutup kita mau doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena Kau masih memberikan kami kesehatan sampai detik ini. Bapa, di sini kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah untuk anak-anak sekolah minggu di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kesehatan, berkatilah mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikanlah terus mereka ya Tuhan semangat ya Tuhan untuk menjalani sekolah mereka ya Tuhan, dan ajarlah mereka ya Tuhan supaya mereka bisa tetap beribadah di rumah, beribadah ya Tuhan walaupun di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan, kami sangat rindu sekali ya Tuhan untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan sudah lebih dari 7 bulan kami di rumah ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk beribadah di rumah. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa indah pada waktunya ya Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami bisa bertemu dengan guru sekolah minggu kami bisa beribadah dengan keluarga ya Tuhan untuk seperti biasanya kembali. Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan memang ya Tuhan Yesus terkadang kami malas ya Tuhan, tapi ya Tuhan ajarilah kami ya Tuhan supaya kami tidak malas ya Tuhan untuk menjalani sesuatu
saat ini ya Tuhan. Tuhan, di sini juga kami berdoa ya Bapa untuk orang tua orang tua adik-adik di rumah ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berkatilah pekerjaan mereka, berikanlah mereka panjang umuran ya Tuhan, dan berkatilah dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati pekerjaan mereka supaya lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakak guru sekolah minggu kami ya Bapa, Engkau yang berikanlah mereka terus kesehatan, Engkau yang berkati ya Tuhan perkuliahan mereka, Engkau yang berkati persekolahan mereka ya Tuhan, dan Engkau yang berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, dan Engkau yang berkati ya Tuhan untuk kakak guru sekolah minggu kami yang belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, Engkau memberikan terus semangat untuk mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, di sini kami juga berdoa ya Tuhan untuk dunia ya Tuhan, untuk negara kami. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa virus ini ya Tuhan akan segera pergi ya Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari segala macam penyakit, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, kami sangat rindu ya Tuhan untuk kembali ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan, yang sekolah kami sangat rindu dengan teman-teman, kami sangat rindu dengan saudara-saudara kami sangat rindu semuanya Tuhan. Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang berkati kami ya Tuhan, Engkau yang berkati juga ya Tuhan dokter, para medis semuanya itu ya Tuhan, supaya mereka bisa semangat ya Tuhan untuk menangani ya Tuhan korban COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang terus mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami bisa mentaati ya Tuhan protokol kesehatan ya Tuhan, pakai masker, selalu cuci tangan ya Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin banyak segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan, Engkau yang selalu ingatkan kami supaya kami bisa terus menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Bapa, mungkin ini saja doa kami panjatkan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ternyata kebaktian online kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kebaktian online kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk terus mencuci tangan jika kalian pergi keluar, dan juga memakai masker, dan juga jangan lupa selalu saat teduh dan berdoa. Terima kasih, see you next week, bye bye, God bless you.